Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu sekalian, eh, alhamdulillah pada subuh hari ini terlihat semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa hadir di syuhada untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua menjadi salah satu bagian amal soleh kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan satu ayat ya dari pembacaan terhadap buku-buku yang saya baca. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang saya kira perlu kita pahami ya. Nanti di surat Al-Baqarah 235. Dan ayatnya ini karena ayatnya tidak terlalu panjang pembahasannya. Sebelum kita bahas ya, saya ingin mengingatkan eh, apa namanya, yang membahas ini tidak berarti kita melupakan isu Palestina gitu ya. Hati kita tetap di sana, kita tetap gelisah. eh, sedikit tentang eh, Palestina ini sebelum ayat tadi ya. Saya ingat saya ingat itu kalau negara Palestina itu kan negara yang salah satu negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia ya. Itu dulu ada mufti Palestina namanya Amin Al-Husaini. Dia yang berbicara di radio ya, di radio bahwa eh, Indonesia berhak merdeka gitu ya. Dan ada juga dulu orang kaya ya, eh, miliardernya Palestina, orang kayanya Palestina, namanya eh, Muhammad Ali Tahir ya. Muhammad Ali Tahir itu pernah memberikan uangnya ya, banyak sekali, itu tanpa kwitansi ya. Dia menyerahkan kepada wakil-wakil Indonesia supaya uang sebanyak itu dibawa ke Indonesia tanpa harus ada eh, kwitansi ya. Dia mengatakan uang sebanyak ini perlu kalian pakai untuk perjuangan. Saya kira eh, yang saya sampaikan tadi sekedar mukadimah saja bahwa membahas ayat ini ya tidak melupakan isu tentang Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga saudara-saudara kita di Palestina. Eh, Hadirin sekalian, saya akan bacakan ayatnya ya, kemudian kita komentari, kemudian kita ambil pelajaran hidupnya. Ini tidak ada ininya ya. Oke. Al-Baqarah 235 ya. Allah berfirman, "Wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa." Tidak ada keberatan atau dosa bagi kalian untuk uh, arradtum ya, untuk kalian memberikan sindiran terhadap saat melamar wanita
Ya, min khitbatin nisa. Au aknantum fi anfusikum, atau kalian menyembunyikannya di dalam diri-diri kalian. Alimallahu annakum satazkurunahunna. Allah sangat memahami, Allah mengetahui bahwa kalian laki-laki itu akan menyebut-nyebut wanita. Ya. Walakin la tuwa'iduhunna sirra. Akan tetapi jangan kalian menjanjikan mereka rahasia. Nanti kita jelaskan apa maksud rahasia. Illa an taqulu qawlan ma'rufa. Kecuali kalian berkata dengan ucapan yang baik. Wala ta'zimu uqdatan nikah. Dan jangan kalian berazam untuk mengadakan akad nikah. Hatta yablugal kitaba al-kitabu ajalahu. Sampai masa iddah selesai. Ya. Wa'alamu, dan ketahui, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Allah mengetahui apa yang ada pada diri-diri kalian. Fahdharuhu, maka apa ya, berhati-hatilah, maka perhatikanlah ya. Wa'alamu annallaha ghafurun halim, dan ketahui bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Surat Al-Baqarah ayat berapa tadi, Pak? Bukan 253, 235 ya. Nah, untuk menjelaskan ayat ini saya kasih pengantar-pengantar ya. Bapak dan Ibu sekalian, kalimat dalam bahasa Arab itu yang berarti ya kalimat ya, itu terdiri dari dua macam. Artinya kalau saya bicara itu ya, itu ada dua jenis yang Bapak Ibu bisa pahami. Ya. Di sini ada saudara kita Pak Dadang, kok pindah Pak Dadang, Pak? Ya. Mojok di sana, ya. Kalau Pak Dadang bercerita, berbicara, ya, itu ada dua kemungkinan kata yang bisa kita pahami. Ya. Yang pertama adalah kalimat yang berterus terang. Kalimat itu bisa dipahami dengan jelas. Ya. Dia hadir dengan vulgar, dengan jelas, dengan nyata. Ya. Nah, dalam bahasa Arab ini disebut dengan tasrih. Sarraha yusarrihu tasrihan. Dia menjelaskan. Jadi dari kata-katanya itu kita betul-betul pahami, tidak butuh penafsiran. Ya, setiap kita kalau bicara, kemungkinan pertama itu yang akan muncul. Yang kedua, kita menyindir-nyindir. Ya, misalnya Pak Dadang mau bilang lapar, dia tidak bilang saya mau makan. Ya kan? Misalnya dia bilang di sana ada warteg, apa namanya, makanannya enak-enak, ya, yang jaga juga lumayan manis, ya kan? Apa yang kita bisa pahami dari kata itu, Pak? Kira-kira yang bisa kita pahami adalah dia ingin makan atau dia ingin diajak ke tempat itu, ya. Nah, kata yang kedua ini disebut dengan ta'rid. Ar-radha yu'arridu ta'ridon. Dia menyindir.
Sampai sini ngerti nggak Pak? Bisa ya? Ada yang tasrih, ada yang ta'rid. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pengantar pertama. Pengantar kedua begini. Ini tentang wanita yang status seorang wanita ya. Wanita yang dilamar itu memiliki tiga kondisi. Ada seorang perempuan wanita yang dilamar itu memiliki tiga keadaan. Nah, perhatikan tiga keadaan ini. Karena ini penting untuk memahami ayat yang saya baca tadi. Pertama adalah wanita yang tidak punya suami dan tidak punya masa iddah. Ada nih perempuan nih, dia tidak punya suami. Ya, mungkin suaminya meninggal atau dia diceraikan. Ya, diceraikan itu eh, cerai bainunah ya, cerai yang sudah finish. Tidak mungkin suaminya kembali. Ya. Nah, untuk wanita yang seperti ini, kalau mau dilamar, ya, ya, bisa dengan bahasa terang-terangan, bisa dengan bahasa sindiran. Ya. Paham nggak Pak? Ada perempuan nih, ya, dia tidak punya suami. Ya, bahasa kita apa kalau tidak punya suami? Misalnya janda gitu ya. Atau dia sudah diceraikan, dia tidak punya masa iddah. Maka seorang laki-laki boleh melamar dia dengan bahasa yang tasrih atau bahasa yang ta'rid. Boleh dia mengatakan, saya ingin menikahimu. Atau boleh juga berkata, kayaknya kau tidak pernah ninggalin sholat. Apa artinya tidak pernah ninggalin sholat, Pak? Nah, dia tertarik kepada perempuan itu karena sholatnya. Tapi itu adalah bahasa sindiran. Ya, kayaknya perempuan seperti kamu ini laki-laki nggak pernah rugi. Asyik ngomong kayak gitu kan, Pak? Nah, itu bahasa sindiran. Nah, itu namanya ta'rid. Itu keadaan pertama ya. Keadaan kedua, wanita yang punya suami. Wanita yang sudah punya suami atau wanita yang ditalak tapi talak raj'i. Artinya suaminya itu masih bisa balik. Ini ada seorang perempuan nih punya suami jelas. Atau misalnya dia ditalak tapi masih talak dua, belum talak akhir. Ada kan begini kan ya. Nah, untuk yang seperti ini seorang laki-laki juga tidak boleh melamar baik tasrih maupun ta'rid. Ngerti nggak Pak? Nah, ini sebenarnya bab laki-laki nih ya. Babnya Pak Dadang nih. Saya mohon maaf karena saya ya. Yang ketiga, nah ini posisi yang ketiga. Wanita yang berada dalam masa iddah. Wanita yang masih berada dalam masa iddah atau wanita yang ditalak oleh suaminya. Ya. Ada wanita perempuan yang dia ini sudah diceraikan oleh suaminya tapi
masih berada dalam masa iddah. Masa iddah itu 130 hari atau 4 bulan 10 hari. Jadi kalau kita total selama berapa? 130 hari. Ya. Nah, dia menunggu masa iddah. Bagaimana cara melamar perempuan yang berada dalam masa iddah? Nah, caranya itu ayat yang kita baca tadi itu menjelaskan. Makanya kalau kita baca ayatnya jadi paham, ya. Wala junaha alaikum, tidak ada keberatan, tidak ada dosa, ya, bagi kalian fima arrattum, terhadap kata-kata yang kalian sindir-sindir. Bukan sorrahtum, tapi arrattum yang akar katanya saya sudah sampaikan tadi. Arrodo yu'arridu ta'ridan. Yang kalian sindir-sindir min khitbatin nisa, dalam melamar wanita tadi itu. Ini wanita yang mana ini maksudnya, Pak? Yang berada dalam masa iddah. Au aknantum fi anfusikum, atau kalian disembunyikan saja dalam dirinya. Misalnya ada keinginan terhadap wanita itu tapi ya disimpan-simpan aja. Nggak diekspresikan, tapi ingin. Nah, kayaknya ini ada keinginan ini ya, yang terbaca nih ya. Perhatikan ayat berikutnya ya. Alimallahu annakum satazkuruhunna. Allah itu sangat mengerti bahwa laki-laki itu sering membicarakan perempuan. Ya, diskusi-diskusi laki-laki itu biasanya banyak bertemakan tentang perempuan. Allah mengerti itu. Ya, apalagi di sini nih kayaknya sering diskusi. Ya, kalau diskusi sini cuma ada dua. Pertama bab penyakit, ya, yang kedua bab poligami biasanya. Ya, ya, ada dua bab itu yang sering berulang. Ya, poin ketiga, ya, dalam membicarakan itu la tuwa'iduhunna sirra. Jangan kalian berjanji kepada mereka dengan sirron, sesuatu yang bersifat rahasia. Ada seorang ulama dari Madinah ya, namanya Syekh Saleh Al-Magamsi. Dia berkata, untuk potongan ayat ini, jangan kalian menjanjikan rahasia. Itu satu kata yang membuat para ulama tafsir kelelahan untuk menafsirkan kata sir di dalam ayat ini. Karena mereka kelelahan, makanya ada beberapa pendapat yang bisa kita jadikan ilmu untuk memahami kata sir di dalam ayat ini. Ya. Yang pertama adalah sir, ya. Itu bisa berarti zina. Jadi kalau ada perempuan yang berada dalam masa iddah, jangan diajak zina, ya. Betul itu kan tidak nyambung, ya. Kan banyak tuh Pak, orang masih dalam iddah kita bawa, ya kan? Pendapat ini di apa namanya? Dipahami oleh Ibnu Jarir. Yang kedua, kata sir di dalam ayat ini bisa berarti
kekuatan berjima, kekuatan bersenggama. Maksudnya jangan kalian ketika melamar gadis yang dalam perempuan dalam masa iddah ini, kalian ceritakan saya kuat bersenggama, saya hebat. Jadi sudah ceritakan kekuatan dia, ya. Ya, maaf tadi saya lupa kalau kata sir itu kan artinya rahasia. Ya, kenapa dia ditafsirkan dengan rahasia? Karena rata-rata eh, perzinahan biasanya itu dilakukan dengan rahasia, sehingga ada apa? Ada makna bisa dibawa ke sana. Nah, pendapat tentang kekuatan bersenggama ini dianut oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang ketiga, ya, kata sir di dalam ayat ini kita kembalikan kepada makna aslinya, yaitu betul-betul rahasia. Artinya, jangan ada sampai jangan sampai ada eh, perkataan dia dengan wanita itu ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi nyatakan apa adanya. Sehingga wanita itu tidak berpikir macam-macam, yang laki-lakinya juga. Nah, jadi keluarkan semuanya, itu namanya tidak ada rahasia. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala ta'zimu uqdatan nikah, jangan kalian melakukan akad nikah padahal iddahnya masih berlangsung. Ya kan? Nih, wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablugal kitabah ajalu. Jadi masa iddahnya 130 itu masih jalan, sudah diajak nikah. Yang menarik ternyata kata akad nikah itu adalah bahasa Al-Qur'an. Uqdatan nikah, ya. Ini sampai Allah Maha mengetahui apa yang ada pada diri kalian, dan Allah itu Maha Penyantun dan Maha Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita garis bawahi kita garis bawahi kata-kata alimallahu annakum satazkuruhunna. Allah tahu kalian akan menyebut-nyebut wanita. Ada sebagian ulama tafsir menyebutkan Allah itu sangat memahami selera laki-laki. Ya, Allah itu sangat memahami selera laki-laki. Ya. Ayat ini menyebutkan Allah itu mengerti bahwa kalian nanti akan menyebut-nyebut mereka. Nah, yang pertama begini, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa uh, Allah memahami tabiat manusia secara keseluruhan. Karena kita ini Pak, mau anak-anak, mau dewasa, mau perempuan, itu biasanya kita akan membunyikan apa yang kita suka. Ya, coba lihat dunia anak-anak itu kan. Anak-anak itu kadang-kadang tidak tahu sembunyikan rahasia. Apa aja dia dia ceritakan ke orang tuanya. Apa saja dia ceritakan ke temannya. Nah, tabiat manusia seperti itu sampai ke usia dewasa. Khususnya misalnya apabila seorang laki-laki senang kepada lawan jenisnya. Perhatikan ya, seorang laki-laki yang senang kepada lawan jenisnya atau perempuan itu kenang sepadan laki-laki. Itu diskusinya biasanya banyak bertemakan tentang si A, si B, si C. Ya, disebutkan dalam biografi Umar bin Khattab, di masa Umar itu ada seorang laki-laki yang sangat ganteng sekali di Medina, ya.
dia ditakdirkan hadir sebagai laki-laki yang wajahnya disukai oleh banyak wanita. Dan kegantengan laki-laki ini, wataknya, sikapnya, itu disukai oleh wanita-wanita Madinah. Suatu waktu Umar lewat malam-malam di sebuah jalan, tahu-tahu ada wanita yang berkumpul banyak, gadis-gadis. Ya, kumpul gadis-gadis itu ternyata tema pembahasannya adalah tentang laki-laki ganteng itu. Ini kata Umar, masyarakat saya kok sudah begini ya, ceritain si laki-laki ganteng itu. Ya. Apa-apa kebijakan Umar? Laki-laki ganteng itu disuruh keluar kota. Oh, mohon maaf, sebelumnya dia disuruh digundulin, dibotakin supaya wanita-wanita itu tidak tertarik lagi kepada ya wanita-wanita itu sudah berhenti membicarakan itu. Ya maksudnya bukan melarang mereka tapi jangan sampai fokus mereka habis ke sana. Ya. Ternyata setelah digundulin dia tambah ganteng, Pak. Di orang ganteng itu susah dilawan, ya kan? Hmm. Kembalikan dengan orang jelek. Kalau jelek itu tambah dibotakin mungkin tambah jelek kali ya. Tapi dia tambah dibotak tambah kelihatan aura kegantengannya. Maka keputusan Umar terakhir dia dideportasi, diajak keluar kota untuk mengurangi perbincangan wanita itu seputar laki-laki ganteng itu. Ya, nah, tentu kita merasa kok berbeda ya dengan apa yang dipahami oleh ayat. Tapi itu kebijakan Umar. Ya, nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di zaman ulama salaf, ya, ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan, maaf ya, seorang wanita yang bernama Sukainah Az-Zahir. Ada seorang perempuan yang bernama Sukainah Az-Zahir. Wanita ini baru saja uh, ditinggal mati oleh suaminya. Maaf, dia baru bercerai dengan suaminya. Ya, artinya dia menunggu masa iddah. Kemudian datanglah seorang laki-laki, ya, disebutkan dari Ahlul Bait. Dia keturunan terhormat. Ya. Dia punya kunyah namanya Abu Ja'far. Kemudian Abu Ja'far ini di hadapan Sukaina itu, dia berkata, saya ini laki-laki hebat. Engkau juga perempuan hebat. Ya. Sukaina Az-Zahir ini berkata, celaka engkau wahai Abu Ja'far. Engkau berani melamar saya pada saat masa iddah. Oh menikahi saya pada masa iddah. Kemudian Abu Ja'far ini berdalil ya bahwasanya ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Ummu Salamah itu punya suami namanya Abu Salamah. Ya, Ummu Salamah itu dinikahi oleh Nabi pada akhirnya kan. Dan dari pernikahan Ummu Salamah Abu Salamah, Nabi itu punya anak tiri. Nabi itu punya anak namanya Amr bin Abi Salamah. Yang kalau kita baca hadisnya ada seorang bocah yang makan, uh, terus tangannya uh, apa namanya melompat, diambil makanan yang paling jauh. Nah, itu adalah anak tiri Nabi. Dari hadis ini, dari peristiwa ini Nabi keluarin hadis, Samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai bocah,
kalau makan pakai bismillah, makan pakai tangan kanan dan ambil yang paling dekat. Nah, itu bocah itu adalah hasil pernikahan dari Abu Salamah dan Ummu Salamah. Tapi proses Nabi mau menikahi Ummu Salamah itu, ketika Abu Salamah meninggal, ya, Nabi berkata di hadapan Ummu Salamah, Abu Salamah itu laki-laki terhormat. Dan kau tahu juga saya seorang Nabi. Nanti nggak maksudnya nih Pak. Nabi Nabi ingin melamar Ummu Salamah dengan ta'rid, dengan ucapan sindiran. Makanya tidak ada dosa bagi kalian untuk menyindir ya wanita yang sedang dalam masa iddah itu ketika berkhitbah. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu kan istri Nabi itu banyak. Tapi kita tidak pernah mengetahui semua proses Nabi menikahi istri itu ada ceritanya. Ya kan pendekatan Nabi kepada wanita-wanita itu kan ada ceritanya kan. Kalau kita taunya saja ya istrinya aja. Seperti kita tahu si Fulan sudah punya istri. Tapi kan di balik dia memiliki istri itu ada cerita yang panjang. Ya. Kalau misalnya Bapak nih semua sudah punya istri kan. Jangan-jangan istri yang sekarang ini istri yang mungkin urutan ke-16 sukanya. Yang pertama, yang kedua ada mantan kan. Tapi masing-masing punya cerita. Nah, contoh misalnya, salah satu contoh. Bagaimana Nabi menikahi Hafsah. Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab. Ya, makanya disebut Hafsah bintu Umar. Hafsah putri dari Umar bin Khattab. Ketika Hafsah ini suaminya meninggal di peperangan, itu kan yang paling gelisah adalah bapaknya, Umar. Ya, salah satu karakter wanita-wanita di masa Nabi itu, di masa-masa peperangan itu banyak wanita yang tiba-tiba menjanda karena memang suaminya ikut perang. Tiba-tiba meninggal berarti janda. Nah, salah satunya adalah Hafsah. Nah, bagaimana Umar bin Khattab bergerilya mencarikan jodoh untuk Hafsah. Umar mendatangi Utsman. Utsman, itu anak saya Hafsah sudah ditinggal suami, mau nggak menikah? Kata Utsman, nanti aja beritanya, saya masih sibuk. Ya. Hafsah ini cantik. Ya. Dia pergi lagi ke Ali. Ya. Banyak banyak yang ditawarkan. Tapi rata-rata mereka tidak mau memberikan keputusan. Di akhir cerita itu, ini kita hadis ini kita temukan dalam Riyadhus Shalihin. Ya. Di akhir cerita itu, ketika Umar lagi bertemu dengan Utsman, ditagi lagi. Kapan ada keputusannya? Nikahi anak saya. Kata Utsman, sengaja saya mendiamkan. Karena saya tahu Nabi melirik Hafsah. Karena saya tahu, ya, dari isyarat, dari rona muka Nabi, dia menyebut-nyebut Hafsah. Perhatikan kata-kata menyebut-nyebut. Allah sangat mengerti bahwa laki-laki itu akan berbicara tentang perempuan. Ya kan? Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba perhatikan ya, ketika ayat tentang puasa. Salah satu hukum puasa itu adalah uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum.
dihalalkan bagi kalian untuk ar-rafath. Ar-rafath itu al-jima. Ya. Seorang suami istri berhubungan dengan istrinya di malam-malam puasa. Ya kan? Kalau dahulu mungkin dilarang. Dilarang. Karena apa? Allah menjelaskan sebabnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Karena selimut itu susah kita pisahkan. Malam-malam suami butuh butuh selimut, ya kan? Coba perhatikan ujung ayat itu mengatakan begini. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum. Allah sangat mengerti bahwa kalian akan mengkhianati diri-diri kalian. Artinya, lintasan-lintasan tentang perempuan itu akan hadir dan kalian mengkhianati diri-diri kalian sendiri nantinya. Dan itu akan berpengaruh kepada nilai puasa kalian. Ayat yang saya sebut, Allah itu mengerti selera laki-laki. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai penutup, ya. Uh, saya kira perlu juga kita memahami tentang uh, bagian dari apa namanya? Fleksibilitas hukum Islam gitu ya. Dengan memahami kenapa harus ada iddah. Ya, seperti laki-laki ini kan tidak ada masa iddahnya kan? Kalau laki-laki itu kalau istrinya meninggal, ya, dalam dalam hukumnya itu dia boleh langsung nikah. Tapi kalau Indonesia biasanya suka melanggar etika. Tapi sebenarnya tidak ada masa iddah. Ya. Contoh misalnya sebagian ulama itu, ya sebagian, ya, walaupun ini tidak jadikan, tapi dia adalah ilmu. Istrinya meninggal uh, hari ini, kuburannya masih basah, dia sudah akad nikah malamnya. Ada yang begitu. Ini membuktikan tidak ada masa. Ya, tapi kalau kita kan kadang-kadang kurang sopan, ya. Tapi dari sisi hukum dia tidak. Nah, kenapa harus ada masa iddah, Bapak dan Ibu sekalian? Masa iddah itu adalah masa penungguan. Ya, ketika suaminya meninggal, seorang suami, seorang istri tidak boleh langsung menikah. Apa hikmahnya? Ini yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah untuk memudahkan suami itu untuk balik kembali. Ya, untuk memudahkan kalau misalnya istrinya ada talak raj'i. Talak raj'i itu talak yang masih bisa pulang, masih bisa balik. Ya, kalau dia sudah istrinya menikah, kalau sudah apa namanya, kalau sudah berpisah, ya, berpisah total, berpisah secara finish, ya, dia tidak boleh balik lagi kecuali dia harus menikah dengan laki-laki yang Allah berfirman, uh, illa an yankiha zaujan ghairahu. Nah, tapi tujuan pertama adalah jika suami ingin balik kepada istrinya itu di masa iddah itu dia mudah. Artinya dia masih ada di rumah. Masih ada di rumah dan orang lain belum ada yang melamar. Jadi ketika ingin balik, dia masih ada. Dan itu kehebatan hukum Islam. Ingin mempermudah, ingin meluruskan sesuatu yang awalnya terpecah. Ini nih ya, yang diprioritaskan adalah suami pertamanya, bukan orang lain. Itu hikmahnya. Yang kedua, untuk menjaga silsilah keluarga. Untuk menjaga silsilah, kenapa harus waktunya 130 hari? Karena untuk meneliti ya apa namanya jejak sebuah sperma itu membutuhkan waktu seperti itu. Dia kosong atau berisi bisa terlihat dari angka itu. Ya.
Kemudian yang ketiga, iddah itu adalah sebenarnya tanda setia dari seorang istri. Iddah itu adalah tanda setia dari seorang istri. Misalnya Bapak, jangan di sini, ada seorang suami, ada seorang istri, suaminya meninggal. Nah, dia memiliki masa iddah. Masa iddah itu hukumnya banyak. Tidak boleh menikah, tidak boleh berdandan, tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan apa hikmahnya? Hikmahnya, walaupun suami saya sudah meninggal, tapi saya tetap setia, ya kan? Tetap setia. Yang ketiga tadi, yang keempat, yang terakhir, saya sudah sampaikan dua kali bahwa Allah itu mengerti tentang dunia keluarga, khususnya dunia laki-laki. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat," dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan alimallahu, saya kira ada hubungannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan sedikit ya tentang memahami ayat Al-Baqarah. Ayat berapa tadi, Pak? 235 ya. Nanti mudah-mudahan kalau sudah lewat ayat ini dibaca, silakan masukkan penjelasan-penjelasan tadi di dalam kepala kita untuk bisa membantu memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh. Iya, saya mau komentari dari yang paling terakhir karena paling fresh di telinga saya gitu ya. Ya, supaya jangan lupa maksud saya, ya. Apa yang ditanyakan Pak Dokter ini, saya kira perlu kita belajar dalam bahasa Arab itu ada al-istiqaq. Al-istiqaq itu ilmu derivasi. Dari derivasi sebuah kata turun menjadi banyak. Dalam bahasa Arab saya kira dikenal ilmu kata al-istiqaq itu, ilmu menurunkan satu kata jadinya banyak, ya. Seperti misalnya para ulama misalnya menjelaskan satu kata dalam bahasa Arab itu, satu dasar kata itu turun sampai bisa 90 makna, bisa 90 makna. Ya. Contoh misalnya, contoh kata kata darosa yang berarti belajar, ya kan?
Dari kata ini itu muncul banyak makna. Kalau orang yang mengajar disebut mudarris. Perhatikan kan? Kalau tempat belajar namanya madrasah, ya kan? Kalau pelajaran namanya dars, ya kan? Kalau seorang pelajar namanya daris. Ini jadi satu kata itu namanya ilmu istiqaq, ilmu penurunan derivasi kata menjadi banyak. Nah, kita pindah ke kata arodo tadi itu, ya. Arodo, asal kata arodo itu adalah menyampaikan, menawarkan, memperlihatkan, gitu ya, memperlihatkan ke orang. Misalnya, kenapa pameran itu pameran itu disebut ma'rad, ya kan? Kalau kita mau ma'rad al-Islami itu namanya pameran. Karena kita sedang memperlihatkan barang-barang yang kita ingin sampaikan ke orang, ini loh produk-produk saya nih, baru saya tawarkan, saya perlihatkan ke Anda, ya. Kata ar-rodo tadi itu juga saya kira kita bisa sampaikan begitu, bahwa dia sedang menawarkan isi pikirannya, bahwa saya ingin melamar Anda. Yang tersembunyi ini saya sampaikan. Ya, ada juga yang sesuatu yang lewat, lewat begitu saja hilang. Makanya tadi ya apa, awan-awan itu sebenarnya awan itu kan karakternya dia datang, dia pergi kan? Itu awan. Makanya awan itu lewat terus pergi. Nah, saya kira ini kembali kepada ilmu satu kata tadi yang menurunkan, dan itu kelebihan bahasa Arab. Salah satu alasan kenapa Allah itu memilih bahasa Arab sebagai bahasa Quran, karena ini bahasa kaya, bahasa yang sangat kaya dengan pemaknaan-pemaknaan itu, ya. Maka teman-teman yang belajar bahasa Arab saya kira uh, selamat, karena ada kelebihan tersendiri, ada kenikmatan tersendiri yang bisa dirasakan, ya. Kemudian yang kedua, masalah uh, istri itu akan di surga nanti akan bertemu lagi dengan suami terakhir, ya. Uh, Dulu ada saya baca buku judulnya An-Naimul Jinsi li Ahlil Jannah, ya. Dia membahas panjang tentang ini. Salah satu dalil yang dipergunakan seorang istri itu akan berada dengan akan bersama dengan suami terakhirnya adalah sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika Nabi menikahi mulai dari Khadijah, Sauda, Aisyah, Hafsah, Zainab, eh, Maryam, ya, Maryam maaf ya. Kemudian Sofia dan seterusnya. Setelah Nabi meninggal, tidak ada pun salah satu istrinya yang menikah lagi. Ya enggak? Ada enggak cerita misalnya dari istri-istri ini ada yang menikah lagi? Tapi ada yang pernah jatuh cinta kepada istri Nabi. Ada seorang sahabat yang saya lupa, saya ada kata-kata saatnya. Saat bin siapa? Itu dia lihat Aisyah masih muda. Ah, kayaknya Aisyah ini masih bisa nikah dengan saya nih. Kata dia, saya harapkan jandanya. Ya kan? Saya mengharapkan jandanya Aisyah. Ya. Setelah itu turun ayat di dalam surat Al-Ahzab itu. Ya, tidak pantas bagi orang-orang beriman itu menyakiti Nabi. Ternyata bentuk cara menyakiti itu adalah ingin melamar Aisyah itu. Ya kan? Jadi tidak ada. Makanya dari dalil ini para ulama kemudian menggunakannya sebagai bahwa ternyata uh, uh, istri itu nanti akan dikumpulkan kembali dengan uh, tapi ini satu keterangan, Pak. Nah, perlu kita tahu Bapak dan Ibu sekalian,
di akhirat itu nanti seorang suami akan bertemu dengan istrinya. Kalau dia punya istri dua, tiga, dan empat. Dalilnya dalam surat At-Tur ayat 21. Ya. Uh, Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Seterusnya, ya. Itu ada ayat alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya. Kan dalam ayat lain udkhulul jannata antum wa wajukum, ya kan? Masuklah kalian bersama istri-istri. Masa kita tidak pahami bahwa itu adalah kebersamaan? Ya enggak? Kalau misalnya mau menasehati atau seorang suami menasehati, saya kira tidak perlu dinasehati. Karena hubungan antara suami nanti dengan itu sudah tidak ada, ya. Mau nanti di alam akhirat dia dapat pasangan lain, itu tidak bukan urusan kita. Makanya salah satu doa jenazah itu, perhatikan baik-baik. Diminta supaya dia dikasih pasangan yang lebih baik. Ini doa ini selalu kita baca kalau kita berdoa sholat jenazah. Apa doanya, Pak? Wa abdilhum zaujan khairan min zaujihi. Ya Allah, si mayit ini berikan istri yang lebih baik dari istri yang dia sudah tinggalkan. Jadi kita tidak terlalu ngurusin hal-hal begitu. Ada biasanya seorang ibu itu diinterogasi suaminya, awas kamu nikah lagi ya, awas, saling saling mengawas-awasi. Saya kira tidak perlu, biar dia mengalir apa adanya. Karena jodoh seseorang juga tidak bisa dilarang-larang kan? Ya nggak apa. Tapi kalau hanya untuk sekedar apa ya, ya romantika apa semua, nggak jadi masalah. Tapi kalau jadikan sebagai kesimpulan, saya kira kita capek dengan itu karena nanti takdirnya akan berbeda, ya. Takdirnya akan berbeda. Nanti kalau begini nanti doa jenazah nggak berani dibaca berarti, ya kan? Jangan dibaca wabilhum zaujan khairan min zaujihi, ya. Zauj itu pasangan, entah suaminya entah istrinya, ya. Nah, saya kira dengan keterangan-keterangan seperti ini saya kira walaupun tidak lengkap tapi bisa membantu memahami. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, Pak? Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.